Jadi ATM tetanggaku. Maksudnya, welcome to GBS, Gibah bareng Sri. Aku tinggal di perumahan. Kebanyakan yang tinggal di sini adalah pasangan yang sudah berumur. Tidak banyak pasangan muda-mudi di sini. Hubungan kami dengan tetangga cukup baik. Sampai-sampai salah satu tetangga meminjam uang kepada kami dengan alasan untuk bayar uang sekolah anaknya. Jumlahnya tidak besar, hanya 200.000 saja. Dan dijanjikan akan dibayar kembali minggu depan. Setelah diskusi dengan suami, kami memutuskan untuk meminjamkannya. Dan tepat seminggu kemudian, tanpa perlu aku tagih atau aku tanya, tetanggaku langsung mengembalikan uang yang dipinjamnya sebelumnya. Dia cukup menepati janji menurutku, yaitu meminjam kemudian dikembalikan setelah 1 minggu. Tapi selang beberapa hari, dia meminjam lagi dengan alasan untuk membeli susu anaknya. Dan dengan janji yang sama dengan sebelumnya, dia akan mengembalikan seminggu lagi. Dan bagusnya adalah, dia menepati janji kembali. Selang beberapa hari, dia meminjam lagi untuk yang ketiga kalinya. Jumlahnya cukup besar daripada biasanya, yaitu 500.000. Alasannya adalah, dia meminjam untuk membayar cicilan rumah. Dijanjikan akan dikembalikan 2 minggu lagi. Karena selama ini dia cukup menepati janji, kami percaya saja. Tapi, karena kesibukanku dan suami, dengan kegiatan harian, aku lupa akan uang itu. Dan tenggatnya sudah lewat dari 2 minggu menjadi 2 minggu 3 hari. Aku heran kenapa dia tidak konfirmasi dengan memberitahuku alasan keterlambatannya. Jadi aku tagih saja dia. Tapi dia malah menolak, menyampaikan kalau uangnya belum ada. Aku kaget, karena biasanya tidak seperti ini. Apalagi jumlahnya yang cukup besar. Dia menjanjikan akan membayar 1 minggu lagi. Aku memastikan kembali kepadanya kalau minggu depan dia harus membayar. Aku beralasan kalau uangnya akan dipakai, jadi tidak bisa perpanjang atau dengan alasan lainnya. Ternyata setelah 1 minggu, uangnya malah dicicil dan dijanjikan sisanya 1 minggu lagi. Aku mulai kesal. Aku membantunya dan aku meminta uangku, tapi malah responnya seperti ini. Tapi ya sudahlah, aku tunggu lagi saja. 1 minggu berikutnya, aku langsung tagih kepadanya. Dan syukurnya dibayar lunas. Tapi setelah itu aku berniat di dalam hati untuk tidak lagi meminjamkannya apapun alasannya. Saat aku ke warung dekat rumah, ada beberapa ibu-ibu yang sedang berkumpul. Aku ikut nimbrung sebentar. Tidak ada pembahasan yang penting, hanya pergosipan terkait perumahan. Awalnya sih gosip biasa saja. Sampai ujung-ujungnya ada yang bahas tentang tetanggaku itu. Dan ternyata aku baru tahu kalau uang yang dia bayar kemarin kepadaku adalah uang yang dia pinjam kepada tetangga yang lainnya. Dan dari pergosipan itu aku tahu kalau tetanggaku suka pinjam uang kepada keluarga yang suami istrinya bekerja seperti kami. Katanya sih satu perumahan sudah dipinjami dia semua dan sudah menjadi korban dia. Aku tak tahu alasan dia kenapa sering pinjam uang. Tapi menurutku, dia tidak bisa seenaknya seperti itu, sehingga merugikan orang lain.